warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6B? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak bagaimana tumbuhan itu berkembang biak? Nah, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Coba, ada yang tahu tidak apa sih alat perkembangbiakan tumbuhan itu? Iya, betul. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Ya, kita akan belajar bagian-bagian bunga terlebih dahulu. Yuk, kita amati, kita lihat. Inilah bagian-bagian bunga. Ada apa saja sih pada bagian-bagian bunga itu? Yang pertama ada mahkota. Ini yang berwarna-warni yang ada dalam bunga. Ada yang merah, kuning, hijau. Kemudian ada juga kelopak. Kelopak bunga. Ini biasanya untuk menutup bunga ketika masih kuncup. Kemudian ada bagian dasar bunga. Tangkai bunga yang bisa kalian pegang di bawah. Kemudian ada kepala sari dan benang sari. Kemudian kepala putik dan benang putik. Dan yang terakhir di bagian paling dalam adalah bakal biji. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak sih bahwa alat perkembangbiakan tumbuhan itu ada perkembangbiakan jantan dan betina. Nah, sel kelamin jantan atau alat perkembangbiakan jantan pada bunga adalah serbuk sari. Kemudian sel kelamin betinanya adalah kepala putik. Ya, jantan, serbuk sari, betina, kepala putik. Kemudian, apa sih perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang terjadi melalui penyerbukan dan pembuahan. Apa bedanya penyerbukan dan pembuahan? Nah, penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, itu penyerbukan. Sedangkan pembuahan adalah peleburan antara serbuk sari dengan kepala putik. Jadi kalau penyerbukan itu melekat, pembuahan adalah peleburan. Nah, anak-anak, bagaimana sih proses perkembangbiakan secara generatif itu? Yang pertama, proses perkembangbiakan generatif itu diawali dengan penyerbukan. Apa tadi penyerbukan? Masih ingat tidak penyerbukan? Nah, betul. Melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, kemudian serbuk sari yang melalui bulu-bulu sari yang sangat-sangat kecil itu akan masuk ke bagian atau ke ruang bakal biji yang di dalam tadi. Ya. Nah, dari kepala putik dia akan masuk ke dalam bakal biji. Setelah itu, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji tadi. Nah, di dalam bakal biji ini terjadi yang namanya tadi pembuahan atau peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Jadi penyerbukan, serbuk sari masuk ke bakal biji, baru terjadi pembuahan. Setelah itu hasil dari pembuahan adalah zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi lembaga. Kemudian lembaga akan berkembang menjadi bakal biji. Di dalam bakal biji ini nanti akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Nah, bakal buah nanti akan menjadi daging buah. Sedangkan biji nanti akan menjadi calon tumbuhan baru atau bisa kalian tanam untuk nanti tumbuh menjadi tumbuhan yang baru lagi. Itu adalah proses perkembangbiakan secara generatif, mulai dari penyerbukan sampai adanya tumbuhan baru. Nah, kemudian anak-anak, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu apa aja sih? Nah, tentunya adalah tumbuhan yang memiliki bunga. Ada banyak sekali contohnya.
Ibu hanya memberikan beberapa contoh saja. Misalnya ada padi, ada jagung, ada mangga, rambutan, juga gandum. Coba kalian sebutkan lagi contoh-contoh lain yang ada di sekitar kalian. Bisa kan? Hebat anak-anak ibu. Nah, anak-anak, berdasarkan asal serbuknya, penyerbukan itu bisa dibedakan menjadi 4 loh. Apa aja sih? 1. Namanya namanya adalah penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Ini tergantung dari mana asal serbuk sarinya. Kita mulai dulu dari yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu adalah penyerbukan yang serbuk sarinya jatuh ke kepala putik dari bunga itu sendiri. Ini ada gambarnya. Jadi serbuk sari sama putiknya itu dari satu bunga. Itu namanya penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Jadi misal satu pohon ada 2 bunga. Ya, ada 2 bunga. Serbuk sarinya dari bunga yang ini. Kemudian jatuh ke putik bunga di sebelahnya. Itu namanya penyerbukan tetangga. Kalian bisa lihat dari gambarnya. Nah, ini penyerbukan tetangga, ya. Jadi sebelahan bunganya, tapi masih dalam satu pohon. Kemudian selanjutnya adalah penyerbukan silang ya. Ini penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Ya, ini penyerbukan silang. Contoh gambarnya seperti ini, ya. Jadi silang. Nah, pohonnya beda tapi masih jenis pohonnya sama. Kemudian terakhir adalah penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu jenis tapi beda varietasnya. Bagaimana sih maksudnya? Coba kita amati gambarnya. Nah, coba lihat gambarnya di sini beda ya, bentuk bunganya beda. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu jenis, cuman beda aja varietasnya. Paham anak-anak? Tadi penyerbukan ada 4 ya, sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Oke, selanjutnya berdasarkan perantaranya. Penyerbukan itu dibedakan menjadi 4 perantara ya, atau yang membantu penyerbukan. Ada penyerbukan zoidiogami, ada penyerbukan anemogami, ada penyerbukan hidrogami, dan ada penyerbukan antropogami. Nah, yuk kita pelajari lebih lanjut lagi. Penyerbukan zoidiogami, kalau ibu ngikutnya gitu, itu kan kebun binatang. Berarti penyerbukan zoidiogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Misalnya burung, serangga, kelelawar, siput, atau kupu-kupu. Nah, biasanya tumbuhan yang penyerbukannya zoidiogami ini punya ciri-ciri. Mahkota bunganya itu mencolok, warnanya terang misalnya. Kemudian bunganya berbau khas, memiliki kelenjar madu atau nektar. Serbuk sarinya lengket dan kepala putiknya agak tersembunyi. Kemudian untuk penyerbukan anemogami ini kebalikannya dari penyerbukan anemogami itu kalau kita ingat-ingat dia seperti kebalikannya dari zoidiogami tadi. Nah, ya. Kalau anemogami itu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya jagung, gandum. Ciri-cirinya itu kebalikan dari zoidiogami tadi. Kalau di anemogami itu mahkotanya kecil, bunganya tidak berwarna, serbuk sarinya kecil, serbuk sarinya kering dan banyak biasanya, kering ya. Kemudian kepala putiknya terjulur keluar, kelihatan kepala putiknya. Dia tidak berbau dan tidak memiliki atau tidak berkelenjar madu, tidak punya nektar. Ya, itu yang anemogami, angin ya.
Kemudian selanjutnya penyerbukan hidrogami. Hidro itu air. Berarti penyerbukan hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Ya, dibantu oleh air. Biasanya ini ada pada tanaman air seperti hidrilla. Jadi serbuk sarinya itu terbawa oleh arus air mengalir sampai nanti dia akan ketemu tumbuhan hidrilla lainnya, kemudian akan jatuh di kepala putik bunga hidrilla lainnya. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan antropogami. Penyerbukan antropogami. Ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Kok bisa, Bu? Iya. Kenapa? Biasanya ini terjadi pada tumbuhan yang berumah dua. Apa sih maksudnya, Bu, berumah dua? Jadi berumah dua itu dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan saja atau bunga betina saja, sehingga dalam penyerbukannya dia butuh bantuan dari manusia. Nah, contohnya adalah ada pada bunga vanili dan anggrek. Nah, oke, anak-anak Ibu, bagaimana untuk perkembangbiakan generatif? Mudah bukan? Oke, selamat belajar ya anak-anak. Sukses. Nanti kita akan belajar lagi untuk perkembangbiakan vegetatif. Ingat ya, perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.